Well, halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang penjadwalan proses pada sistem operasi. Di antaranya adalah freeze out atau FIFO, short job freeze atau SJF, Higgins response return next atau HRRN. Langsung saja. Freeze in, freeze out, FIFO. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang FIFO. Sudah saya sebutkan di awal, FIFO atau kepanjangan freeze in, freeze out. Dimana yang pertama kita akan membuat tabel sebagai soalnya yang akan nanti kita kerjakan ke depannya. Di sini kita menggunakan 4 proses dan juga 4 boost time atau BT yang nantinya akan dibuat soal. Setelahnya kita akan membuat ganjarnya. Ganjar ini digunakan untuk menghitung atau menjumlahkan penjadwalan dari pemrosesan dan boost time-nya. Langsung saja. Dan di sini kita akan memperhatikan peraturan FIFO, yaitu dia akan mengeksekusi setiap yang datang duluan. Yang pertama adalah kita sudah tahu yang datang duluan, dia tidak tergantung dari kecilnya burst time ataupun, dia hanya mengeksekusi setiap yang datang duluan, tidak peduli dengan burst time. Langsung saja kita buat 0 ini sebagai awalan dan sesuai pada proses, yaitu P1. Nilai P1 adalah 10. Kedua P2 didapat dari 10 ditambah 3, jadi 13 ya. Seterusnya P3 didapat dari 13 ditambah 4, yaitu 17, dan kemudian adalah P4 yang didapat dari 17 ditambah 7 sama dengan 24. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat perhitungan selanjutnya. Perhitungan selanjutnya ini kita sering sebut dengan waiting time. Waiting time ini penjumlahannya sangat sederhana, di mana kita hanya menguraikan hasil dari P1. P1 di situ adalah 0. Kita masukkan 0, kemudian P2 adalah 10, kita masukkan saja, kemudian ada P3 dengan waiting time-nya adalah 13, kemudian adalah P4 dengan waiting time-nya adalah 17. Oke teman-teman, kita sudah dapat waiting time-nya. Kemudian kita langsung saja ke eksekusi terakhir, yaitu dimana kita akan membuat rata-rata waiting time-nya. Sangat mudah rumusnya. Untuk rata-rata waiting time, kita hanya
membuat seperti perhitungan yang biasa, yaitu setiap nilai dari waiting time kita jumlahkan, terus kita bagikan dengan banyaknya jumlah pada waiting time di atas. Yaitu kita langsung saja membuatnya. Yaitu 0 untuk P1 ditambah 10 untuk P2 ditambah 13 untuk P3 nya dan 17 untuk keempatnya. Kemudian kita bagi dengan jumlah seperti saya sudah sebutkan tadi, 4. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 10 ms. Oke, ini teman-teman, inilah hasil dari Vivo sesuai soal yang kita dapatkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah Short Test Job Quiz atau SJS. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan SJF atau yang bisa disebutkan Short Job Quiz. Pada penjadwalan ini, proses yang mempunyai burst time atau waktu running yang paling pendek akan dijadwalkan terlebih dahulu atau dieksekusi sampai selesai. Oke. Di sini seperti biasanya kita akan membuat tabelnya dulu. Pada tabel ini kita akan membuat mana ada proses, ada AT atau overtime, sama BT atau burst time, sama ada 4 proses juga, sama 4 BT sama 4 AT. Bila sudah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat gancarnya. Fungsinya seperti tadi juga, seperti Vivo, yaitu untuk penjadwalan. Dan pada penjadwalan SJF, proses yang mempunyai burst time atau waktu running yang paling pendek akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dieksekusi sampai selesai. Contohnya pada tabel ini kita akan membuat gancarnya, dan seperti yang telah saya sebutkan tadi, untuk SJF ini dia pasti akan mengeksekusi proses yang mempunyai burst time atau waktu running yang paling pendek atau yang paling kecil. Jadi kita bisa ambil yang paling kecil untuk burst time-nya adalah kita masukkan sini P1. Kenapa P1? Pasti teman-teman ada yang bingung, P1 kan burst time-nya besar, tapi tidak bisa karena itu dia bernilai 0 untuk arrival time-nya. Jadi setiap awalan kan dimulai dari 0. Kita masukkan 0. Yang kedua adalah bukan P2. Kenapa saya bilang bukan P2? Ya, bukan P2, itu adalah P3. Karena kenapa? Karena kita akan mulai dari nilai 8. Nilai 8 untuk burst time yang P1. Maka dilihat dari burst time-nya, yang paling kecil kedua adalah P3, yaitu 2. Terus bisa kita lihat 2 itu burst time untuk proses 3. Jadi kita tambahkan aja seperti biasa, 8 tambah 2 maka 10. Dan yang selanjutnya, yang kandidat selanjutnya adalah di antara P2 dan P4 karena memiliki nilai burst time yang sama, tapi jika dilihat dari arrival time-nya itu P2 yang lebih kecil, maka di situ bisa kita simpulkan bahwa kita taruh P2. Oke, jadi tinggal ditambah saja. Untuk P2 itu 10 ditambah 5
Jadi 10 tambah 5 adalah 15 gitu. Dan selanjutnya adalah yang terakhir P4 ya, karena P4 kan terakhir, kita isi aja P4. Di situnya kita taruh 5, maksudnya ditambah 5 yaitu 20. 15 tambah 5 20 tuh. Nah, karena udah dapat semuanya, selanjutnya kita buat waiting time nya. Nah, seperti biasa waiting time, tapi di sini sedikit berbeda teman-teman, karena di sini ada arrival time, maka kita harus buat dengan mengurangi. Kita harus tambahkan pengurangan, yaitu dari yang kita udah dapat dari Gantt chart tadi kan, untuk burst time nya kita kurangi dengan kita kurangi dengan arrival time nya, ada waktu tibanya. Yang pertama kita buat dulu waiting time nya dulu, kita masukkan seperti biasa sebelumnya. Ada 10, P3 adalah 8, dan P4 adalah 15 ya. Ya kan 20 kan tidak digunakan, jadi nggak usah dimasukkan. Yang dibutuhkan itu 4 itu aja sudah untuk arrival time-nya. Nah, langsung saja kita jumlahkan dengan mengurangi. Nol kan tidak bisa dikurangi, 0. P2 kita kurang aja 10 dikurang 3, terus P3 8 dikurang 5. Oke. Dan P4 15 dikurang 6. Ya 6 kita masukkan aja untuk terakhir. Oke teman-teman, kita udah langsung bisa mendapatkan hasil dari pengurangan di atas. Langsung saja kita buat rata-ratanya dengan langsung menjumlahkannya aja. Oke, rata-rata waiting time ya, sama seperti ini sebelumnya. Dan untuk rata-ratanya itu kita ambil hasilnya pengurangan tadi, yaitu 0 tambah 10 kurang 3 7, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ditambah dengan 8 kurang 5, 8 kurang 5 kan 3, sudah ditambah lagi dengan P4 yaitu 15 kurang 6, 15 kurang 6 berapa teman-teman? Ya benar 9. Tinggal di ini aja kita hitung banyaknya. Nah terus kita kurangi dengan jumlahnya, itu 4 ya, ada 4, jadi kita bagi dengan 4, dan hasilnya adalah 4,74. Jangan lupa MS nya teman-teman. Oke, inilah hasil dari SCF. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan
untuk materi SJF ini semoga bisa membantu teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir adalah Accurate Response Rate Next atau HRRN. Accurate Response Rate Unix atau HRRN merupakan penjadwalan non-primitif yang menggunakan prioritas dinamis. Penjadwalan ini memperbaiki soft job freeze atau SJF prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga waktu tunggu proses. Jadi ini cukup komplit teman-teman, dengan prioritas dinamis dihitung berdasarkan rumusnya, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan, terus nanti dibagi lagi dengan waktu layanan. Oke, saya akan menulisnya. Oke teman-teman, inilah rumusnya, yaitu prioritas waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi dengan waktu layanan juga. Saya akan membuat tabel untuk soalnya. Tabelnya ini sama dengan yang sebelumnya, tapi sini kita pakai 3 proses sama 3 arrival time sama 3 burst time supaya lebih mempermudah penghitungannya. Ya, selanjutnya kita akan membuat sama seperti sebelumnya juga Gantt chartnya. Fungsi Gantt chart sudah saya sebutkan untuk penjadwalan. Tapi di sini sedikit berbeda teman-teman, karena kita harus mencari proses atau Gantt chart berikutnya yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah, yaitu proses pertama adalah P1. Kenapa? Ada yang tahu teman-teman? Ya, karena P1 0 untuk arrival time-nya, otomatis dia udah pasti berada di awal. Jadi kita langsung taruh aja. Dan burst time-nya itu udah ada. Jadi kita bisa taruh 0 dan burst time-nya kita taruh 6 di situ. Jadi untuk P1 kita udah tahu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencari yaitu P2 sama P3. Nah, untuk Gantt chartnya siapa yang setelah P1, siapa P2 atau P3, kita belum tahu. Makanya kita harus buat nanti rumus, ada yang namanya prioritas. Nanti kita bahas. Oke. Jadi kita buat perhitungannya seperti ini teman-teman. Kita ambil 6 dari P1 untuk arrival time P1, kita kurangi dengan arrival time-nya P2. Ya, dari 5 ini diambil dari arrival time-nya P2. Dan untuk sama halnya dengan nanti sama halnya juga dengan P3. P3 juga kita ambil 6 dari punya P1, terus nanti kita kurangi dengan arrival time-nya P3 juga. Nah, arrival time-nya berapa? 4. Ya, arrival time 4. Ya, kita masukkan saja 4. Nah, jadi langsung kita jumlahkan aja teman-teman ya. 6 kurang 5 1, 6 kurang 4 2. Oke. Terus kita buat satu yang tadi saya telah bilang, kita buat rumus prioritas. Ya, ini ya penentuan di sini ya, supaya kita bisa tahu
menjumlahkan setelah P1 ini apa untuk digancar ya. Ingat teman-teman, di atas saya sudah taruh rumus prioritas, yaitu waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi dengan waktu layanan juga. Kan kita cari P2 dengan P3 kan, maka kita fokus kepada P2 dan P3. Kita ambil dulu untuk yang telah kita jumlahkan di atas, yaitu hasil P2 nya kan 1 ini dapatnya itu kan dari 6 kurang 5 itu 1. Sudah saya jelaskan di atas kan, itu P waktu tunggu ditambah dengan waktu layanan dibagi dengan waktu layanan juga. Oke. Untuk P2 waktu layanannya kan 4, jadi langsung kita ambil aja atau burst time kan, kita masukkan aja situ 4. Jadi kita bagi lagi dengan waktu layanan yaitu 4 juga. Nah, maka dari situ nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Kita bagi penjumlahan biasa aja ya. 5 di situ 4 ya. Langsung saja kita jumlahkan teman-teman. Nilainya adalah 1,25 ms ya. Oke. Ini untuk prioritasnya P2 ya. Selanjutnya kita cari apa? P3 ya. Untuk P2 ya, ini 1,25. Sekarang kita cari P3. Untuk prioritas P3 sama halnya juga dengan P2, perhitungannya sama. Kita ambil dari atas juga 2 ditambah 5 ya, untuk burst time-nya 5. Terus kita bagi lagi seperti rumus di atas, itu 5 juga. Oke, sama dengan 7 dibagi 5 sama dengan, jadi kalau dilihat cukup mudah teman-teman ya, sama aja perhitungannya. 7 dibagi 5, maka hasilnya adalah 1,4 ms. Dari jawabannya kita sudah mendapatkan nilai prioritas antara P2 dan P3, yang dimana P3 itu lebih kecil dibandingkan P2, yaitu 1,4. Jadi garis bawah ya teman-teman, 1,4 ya. 1,4 ini yang lebih ya, yang kita pakai, walaupun 4 lihat 4 kecil, tapi memang kita pakainya itu. Jadi gimana teman-teman, yang kita gunakan adalah P3. Tandai ya teman-teman, kita tandai, kita buat tanda panah yang menandakan bahwa P3 yang kita pilih sebagai prioritas dari hasil perhitungan. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat tabel gancar untuk versi lengkapnya, karena kita sudah dapat penjumlahan dari prioritas. Langsung saja teman-teman, kita buat gancar versi lengkapnya, karena kita sudah mengetahui dari prioritas. Setelah P1, yang selanjutnya adalah proses P3. Oke teman-teman, ini kita mulai menggambar gancarnya. Langsung saja, yang pertama adalah otomatis yang sudah kita dapatkan adalah yang pertama itu P1 ya, sudah kita buat di atas dengan nilai 6. Kedua adalah P3, kita dapat dari perhitungan prioritas, dan yang terakhir adalah P2.
maka kita masukkan saja untuk nomor atau burst time-nya, untuk nomornya atau burst time-nya kita masukkan saja. Untuk ketiga tadi itu kan kita dapat 6. Jadi mulai dari 6. Dari 6 ditambah punya kedua berapa? Itu tadi kita dapatkan dari dan P6 itu dapat dari burst time 6, sedangkan untuk awalan dari P2 itu kan kita nanti dapatnya dari burst time-nya P3 ditambah dengan 6 itu kan. Jadi kita ambil dari P3. Untuk burst time P3 itu berapa? Udah kan kita udah lihat 5, yaitu jika 5 ditambah 6 adalah 11. Dan untuk kedua kita langsung masukkan saja adalah 4. Jadi 11 ditambah 4 sama dengan penjumlahan, jika dijumlahkan ya teman-teman, 15. Oke. Selanjutnya kita langsung buat untuk seperti biasanya waiting time-nya. Waiting time-nya sama seperti dua materi sebelumnya. Jadi kita tinggal masukkan sesuai dengan Gantt chart yang telah kita buat tadi, yaitu P1 adalah 0, sedangkan P2 adalah 11, dan langsung kita kurangi aja ya, kurangi supaya lebih mempermudah atau mempercepat. Dikurangi 5 kedua, selanjutnya adalah P3. Kita langsung masukkan P3 dulu. P3 adalah 6, jadi 6 dikurang 4 itu P3 ya. Langsung kita jumlahkan saja teman-teman. 11 kurang 5 6, 6 kurang 4 2. Nah, selanjutnya kita buat seperti biasanya juga, yaitu rata-rata waiting time-nya. Nah, sama juga dengan sebelumnya, nggak ada beda. Rumus untuk semuanya sama, rumusnya untuk rata-rata waiting time maupun waiting time semuanya sama. Jadi kita jumlahkan dulu untuk P1 sampai P3 kan, itu 0 tambah 6 tambah 2 sama dengan aja ya, kita sama dengan untuk jumlahkan aja, yaitu 8 per atau dibagi dengan 3 ya, tahu aja 3 di bawahnya juga. Nah, sama dengan 8 bagi 3, supaya ini adalah hasilnya adalah 2, berapa teman-teman? 2,66 ya. MS itu adalah hasil dari materi terakhir kita ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya sendiri Asrifuddin Ditawa, saya mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya, dan jangan lupa juga like bila kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka, dan juga jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel saya lebih berkembang lagi. See you, bye bye teman-teman di materi selanjutnya.